Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menyelami kisah luar biasa dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal karena kecerdasannya, keteguhan imannya, serta kedermawanannya yang tiada tanding. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Di masa hidupnya, Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai seorang pengusaha yang sangat kaya. Dalam beberapa riwayat disebutkan, rombongan dagangnya begitu banyak hingga menutupi jalan yang mereka lewati. Namun, yang membuat namanya abadi bukanlah kekayaannya, melainkan kedermawanannya di jalan Allah. Ukuran kekayaan Abdurrahman bukan dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi dari seberapa besar ia telah menginfakkannya di jalan Allah. Awal kehidupan. 10 tahun setelah tahun gajah, lahirlah seorang bayi laki-laki dari suku Quraisy yang terhormat. Ia tumbuh dalam keluarga yang baik. Ibunya bernama Ashifa binti Auf dan ayahnya Auf bin Abdu Auf. Sebelum masuk Islam, namanya adalah Abdul Amr bin Auf. Namun setelah memeluk Islam, Rasulullah SAW menggantinya menjadi Abdurrahman bin Auf, yang berarti hamba Allah yang penuh kasih sayang. Secara fisik, Abdurrahman bin Auf dikenal tampan dan berwibawa, tubuh tinggi, bahu lebar, kulit putih bersih, dan wajah menawan. Sejak kecil, ia dididik oleh ayahnya untuk memiliki akhlak yang luhur. Ia tumbuh sebagai pemuda yang cerdas, sopan, dan jauh dari kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah. Abdurrahman tidak pernah menyembah berhala, tidak minum khamr, dan tidak berzina. Akhlaknya sangat mirip dengan Abu Bakar dan Uthman bin Affan, suci sebelum datangnya Islam. Menjadi pedagang kaya di Mekah. Sejak muda, Abdurrahman sudah gemar berdagang. Ia bekerja keras membawa barang dagangannya ke berbagai negeri hingga akhirnya menjadi salah satu saudagar terkaya di Mekah. Namun, kekayaan tidak membuatnya sombong. Ia tetap rendah hati, jujur, dan dermawan. Dalam peristiwa angkatan Nabi Muhammad SAW, orang pertama yang memeluk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu, Abu Bakar mengajak sahabat-sahabat terdekatnya untuk mengikuti ajaran Nabi, dan salah satu yang dia datangi adalah sahabat karibnya sendiri, Abdurrahman bin Auf. Awalnya, Abdurrahman bertanya-tanya tentang Islam, namun setelah mendengar penjelasan Abu Bakar, ia yakin. Bersama Abu Bakar, ia menemui Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sejak hari itu, Abdurrahman resmi menjadi seorang Muslim. Ujian keimanan dan hijrah. Keputusannya memeluk Islam membuat kaum Quraisy memusuhinya. Ia yang dulunya disanjung, kini dihina, dicaci, bahkan disiksa. Karena itu, Rasulullah SAW mengizinkannya untuk hijrah ke Habasyah dan kemudian ke Madinah. Namun, saat hijrah ke Madinah, seluruh hartanya di Mekah dirampas oleh orang kafir Quraisy. Ia datang ke Madinah hanya dengan sehelai pakaian di tubuhnya. Tetapi, Abdurrahman tidak berputus asa. Ia yakin Allah akan mengganti semuanya. Persaudaraan dengan Sa'ad bin Rabi'. Di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Abdurrahman dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', seorang saudagar kaya dari kalangan Ansor. Sa'ad dengan tulus menawarkan separuh hartanya, bahkan siap menceraikan salah satu istrinya, agar bisa dinikahi Abdurrahman. Namun, Abdurrahman menjawab dengan penuh hormat. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu, wahai saudaraku, tunjukkan saja di mana pasar. Begitulah Abdurrahman, pantang bergantung pada orang lain. Ia lebih memilih memulai dari nol. Memulai bisnis di Madinah. Abdurrahman pergi ke pasar Madinah dan mulai berdagang kecil-kecilan. Ia membeli beberapa cangkul secara utang dari seorang pedagang, lalu menjualnya kembali. Dari hasil itu, ia mulai mengumpulkan modal. Saat menyadari harga sewa lapak di pasar utama sangat mahal, ia punya ide besar, membangun pasar baru di tanah kosong dekat pasar utama.
Pasar itu diperuntukkan bagi pedagang muslim miskin tanpa biaya sewa, cukup dengan sistem bagi hasil. Ide ini disambut baik oleh Sa'ad bin Rabi' yang bahkan membelikan tanah tersebut untuk Abdurrahman. Tak lama, pasar baru itu ramai dikunjungi pedagang dan pembeli. Kejujuran serta kebijaksanaan Abdurrahman membuat pasar tersebut tumbuh pesat. 6 strategi dagang Abdurrahman bin Auf. Keuntungan kecil, volume besar. Ia lebih memilih keuntungan tipis asal barangnya cepat laku. Transaksi tunai bukan kredit, karena ingin menghindari riba dan mempercepat perputaran uang. Jujur dalam berbisnis, kejujuran menjadi modal utama yang membuat orang percaya padanya. Berorientasi pada kebutuhan pasar, ia selalu memperhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat dan memberikan solusi yang adil. Mencari keberkahan, bukan sekedar keuntungan. Tujuan bisnisnya adalah keridhaan Allah dan kemanfaatan bagi sesama. Menjual barang berkualitas, ia selalu memastikan produk yang dijual layak dan sesuai dengan yang dijanjikan. Sang dermawan Madinah. Kekayaan Abdurrahman bin Auf digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat. Dikatakan, hampir seluruh penduduk Madinah pernah menikmati hartanya. Setiga hartanya dipinjamkan untuk yang membutuhkan, setiganya lagi untuk membayar utang orang lain, dan setiganya lagi ia sedekahkan tanpa pamrih. Dalam suatu kesempatan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat berinfak, Abdurrahman langsung menyerahkan 2.000 dinar. Nabi pun mendoakannya agar hartanya penuh berkah. Pada Perang Tabuk, ia menyumbangkan 200 uqiyah emas, setara lebih dari 10 miliar rupiah masa kini. Umar bin Khattab sempat khawatir ia tidak menyisakan apa-apa untuk keluarganya. Namun, Abdurrahman menjawab, "Aku telah meninggalkan bagi mereka lebih banyak, yaitu rizki, kebaikan, dan pahala dari Allah." Ujian kekayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadanya, "Wahai Abdurrahman, engkau termasuk orang kaya, dan engkau akan masuk surga dengan merangkak. Jika engkau ingin berjalan cepat, perbanyaklah sedekah." Sejak saat itu, Abdurrahman semakin rajin bersedekah, bahkan pernah berdoa agar dijadikan miskin karena takut kekayaan menghalangi dirinya masuk surga. Tapi, setiap kali ia bersedekah, Allah justru menggandakan hartanya. Pernah suatu ketika, ia membeli seluruh kurma busuk milik para sahabat dengan harga kurma bagus agar bisa kehilangan hartanya. Namun, tak lama kemudian datang utusan Raja Yaman yang sedang mencari kurma busuk sebagai obat penyakit di negerinya. Utusan itu membeli semua kurma tersebut 10 kali lipat dari harga pembeliannya. Allah kembali melimpahkan rizki kepadanya. Sedekah yang tak pernah habis. Selain itu, ia pernah menyerahkan seluruh hasil dagangan dari 700 ekor onta kepada penduduk Madinah. Ia juga pernah membeli tanah seharga 40.000 dinar untuk diberikan kepada para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terus menanggung kehidupan mereka setelah Rasulullah wafat. Akhir hayat dan warisan amal. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 32 Hijriah. Sebelum meninggal, ia mewasiatkan 500.000 dinar, setara lebih dari 3 triliun rupiah untuk perjuangan di jalan Allah, dan memberi masing-masing sahabat perang Badar 400 dinar. Menjelang wafat, beliau sempat bersedih dan berkata, "Aku takut tidak dapat berkumpul dengan sahabat-sahabatku karena banyaknya harta yang kumiliki." Namun, kemudian ia tersenyum, seolah mendengar kabar gembira dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Abdurrahman bin Auf di surga." Ya, beliau adalah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.